Hai kau, Prabu Dewata Jengkar. Aku kesini untuk menantangmu. Siapa kau? Berani-beraninya kau menantangku. Aku Aji Saka. Dan kau pasti akan kalah di tanganku. Salah. Kaulah yang akan aku makan. Happy birthday. Ya, adik-adik. Nih, Kak Bona sekarang lagi ada di Taman Buah Mekarsari Cibubur. Nah, sekarang kita ada di dekat pinggir danau. Nah, semua sekarang mau main sepeda. Ayo. Aduh, capek deh. Ada yang mau ikutan nggak? Mau? Mana suaranya? Mana suaranya? Mau? Tapi gantian ya. Kita habis cuma ada 3 sih. Tuh, Fajar masih muter-muter. Udah, Fajar. Ya. Tapi Kak Bonarnya masih capek nih adik-adik. Mendingan cerita dulu boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Kak Bonar mau cerita nih sama adik-adik asal-muasal huruf Jawa. Mau denger nggak? Siapa orang Jawa? Coba siapa yang orang Jawa? Bisa ngomong Jawa? Nggak ada yang bisa. Belajar, tanya sama mamanya sama papanya, ya. Nih, tuh. Ini di gambar pertamanya ya. Jadi, ini asal muasal tentang huruf Jawa. Jadi di sebuah dusun nih adik-adik ya. Tinggallah seorang laki-laki tampan ya. Namanya Aji Saka. Ya, ternyata orangnya sakti. Tapi walaupun sakti dia nggak sombong. Dia ini masih suka nolong orang, masih suka bantu orang tua. Nah, Aji Saka ini juga sama. Bukan aja nolong orang tua ya, tapi juga nolongin teman-temannya. Nah, Aji Saka ini nih adik-adik ya. Dia kalau kemanapun pergi itu pasti ditemenin sama 2 orang abdinya. Jadi ada temen ya kayak pengawalnya gitu ya. Orang yang setia sama dia. Namanya itu Dora sama Sembada. Aji Saka ini nih, karena dia kan laki-laki. Dia minta izin sama bapaknya. Dia mau mengembara. Tahu nggak mengembara itu apa? Dia mau pergi dari rumahnya ya, terus mau mengembara ke beberapa daerah. Jadi dia mau jalan-jalan gitu. Terus dia minta izin sama bapaknya. Sebelum pergi, ayahnya ini memberikan keris ya dan juga sorban gitu ya, ikut kepala. Jadi dia pergi ke arah hutan. Ya, mereka pergi ke arah hutan. Nah, terus udah sampai hampir ke tengah hutan nih. Terus mereka berhenti nih. Nah, itu tiba-tiba Haji Saka ini memerintahkan ya si abdinya ini yang bernama Sembada untuk memegang ya kerisnya dia ini, dititipin ya sama si Fatir, dititipin ke Sembada. Sembada, bawa keris pusaka ini ke Gunung Kendeng. Lalu setelah di sana, apa yang harus aku lakukan? Sesampainya di sana, jaga keris ini dengan baik. Dan jangan berikan kepada siapapun, sampai aku sendiri yang mengambilnya. Baik, saya berjanji akan menjaga dan merawat keris pusaka ini. Lalu, sekarang kita akan pergi kemana, Disaka? Sekarang, kau ikut aku. Kita akan mengembara ke arah utara. Baiklah, Disaka. Nah, terus ya Sembada ini nurut, akhirnya mereka pergi nih. Ya, kalau Sembada ini dia pergi ke arah selatan. Sementara Dora sama Aji Saka ya, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Dia melanjutkan perjalanan ke arah utara. Nah, yuk, akhirnya mereka berpisah nih. Berpisah. Jadi sekarang tinggal berdua. Siapa aja? Aji Saka sama Dora. Nah, mereka pergi ke arah utara. Terus makin jauh ke dalam hutan ya. Hutannya makin lebat nih adik-adik. Terus hutannya udah makin lebat, tiba-tiba di tengah hutan nih adik-adik. Haji Saka sama Dora
ngedengar ada suara minta tolong. Ada suara minta tolong. Nenek-nenek lagi suaranya. Suara orang tua. Maaf Bu, kalau kami boleh tahu, Ibu dari mana? Dan kenapa berada di tengah hutan ini? Aku adalah seorang pengungsi dari negeri Medang Kamulan. Pengungsi? Maksud Ibu, mengapa Ibu bisa sampai mengungsi? Aku mengungsi karena Prabu Dewata Cengkar suka memakan daging manusia. Apa? Memakan daging manusia? Setiap hari, Prabu selalu meminta daging manusia yang disediakan oleh patihnya yang bernama Jugul Muda. Karena takut menjadi korban selanjutnya, sebagian penduduk melarikan diri ke daerah lain. Bagaimana itu bisa terjadi, Bu? Jadi begini, Tuan. Ketika seorang juru masak sedang memasak, tidak sengaja potongan jarinya itu teriris dan masuk ke dalam sup Sang Prabu. Dan ketika itu Sang Prabu sangat senang. Dan saat itu Sang Prabu menjadi suka memakan manusia dan sifatnya berubah menjadi bengis. Tuh, udah nyampe lagi deh. Lama nggak? Lama nggak? Lama ya? Lama. Mau ceritanya diterusin apa enggak nih? Mau. Terusin. Tadi ceritanya sampai mana ya? Sampai mana? Sampai nenek. Oh iya, sampai nenek. Tandanya kalau nenek itu tadi si Aji Sakanya sama Dora lagi di tengah hutan ya? Ya, gitu. Tapi karena keberanian Aji Saka ya, akhirnya dia masuk ke istana. Tapi dia bilang sama Dora, "Dora, kamu nggak usah ikut masuk. Ya, kamu tunggu aja di luar." Nah, Doranya ini nurut nih sama Aji Saka. Terus dia nunggu di luar, Aji Sakanya masuk. Terus dia langsung ketemu sama si Prabunya. Terus dia langsung nantengin si Prabunya nih. Ya, "Hai Prabu," katanya. "Hai Tuanku Prabu. Kenapa kamu marah-marah? Sini," katanya, "aku tantangin kamu." Wah, si Prabu kan kaget, nggak kenal sama Aji Saka kan. "Ngapain kamu datang ke sini?" Tapi dia seneng nih adik-adik, karena Aji Saka ini kan masih muda. Wah, ini daging manusia nih katanya, bisa dimakan. Terus Aji Sakanya ini ngajakin berantem nih ya, ngajakin bertempur si Prabunya. Dia bilang, "Aku mau nantangin kamu, ayo kalahin aku, pasti kamu akan kalah." Wah, raja yang ngerasa nih Prabunya ini karena dia juga sakti, dia akhirnya menerima tantangan dari Aji Saka. Dia bilang, "Baik, aku terima tantangan kamu." Hai kau, Prabu Dewata Jengkar. Aku kesini untuk menantangmu. Siapa kau? Berani-beraninya kau menantangku. Aku Aji Saka. Dan kau pasti akan kalah di tanganku. Salah. Kaulah yang akan aku makan. Dia langsung dipegang. Wah, langsung dipegang ya sama Prabunya, ketangkep. Dia langsung mau dimakan sama Prabunya. Hei, kamu anak muda, sini aku makan kamu. Oh, gitu. Terus dia gitu karena si Aji Sakanya ini udah mau nyerah nih adik-adik. Ya, akhirnya dia bilang, "Stop, tunggu dulu tuanku," katanya.
sebelum kamu makan aku minta satu permintaan. Katanya gitu. Apa katanya? Baik, permintaanmu akan kukabulkan asal dagingmu boleh kumakan. Sekarang kaulah yang akan aku makan. Tunggu dulu. Sebelum kau mengakanku, aku punya satu permintaan. Apa permintaanmu? Pasti akan aku kabulkan. Aku meminta imbalan sebidang tanah seluas serban hamba ini. Hanya itu permintaanmu? Apakah kau tidak ingin meminta yang lebih luas lagi? Sudah cukup, Gusti. Aku hanya menginginkan seluas serban ini. Baiklah kalau begitu. Sebelum aku makanmu, akan aku kabulkan semua permintaanmu terlebih dahulu. Tapi untuk menghindari kecurangan, alangkah baiknya kau sendiri yang mengukurnya. Aku setuju denganmu. Sekarang permintaanmu